Sejarah Indonesia dibentuk oleh posisi geografis, sumber daya alam, serangkaian migrasi dan kontak manusia, peperangan dan penaklukan, serta perdagangan, ekonomi dan politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 16.000 hingga 17.000 pulau. 16.056 pulau bernama, dan sekitar 6.000 pulau berpenghuni, yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa di Asia Tenggara. Posisi jalur laut yang strategis, mendorong perdagangan antar pulau dan internasional. Perdagangan telah secara fundamental membentuk sejarah Indonesia. Wilayah Indonesia yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai migrasi, menciptakan keragaman budaya, suku, dan bahasa. Bentang alam dan iklim Nusantara secara signifikan mempengaruhi pertanian dan perdagangan, serta pembentukan negara. Batas negara Indonesia sama dengan perbatasan Hindia Belanda pada abad ke-20. Sebelum lanjut pembahasan, ada baiknya jika kalian subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu terhubung dengan video-video terbaru dari kami. Dilansir dari Wikipedia, inilah sejarah Indonesia yang mendunia. Sisa-sisa fosil Homo erectus, yang dikenal sebagai manusia Jawa, dan peralatannya menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia telah dihuni setidaknya 1,5 juta tahun yang lalu. Masyarakat Austronesia yang merupakan mayoritas penduduk modern, diperkirakan berasal dari Taiwan, dan tiba di Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sejak abad ke-7 Masehi, Kerajaan Angkatan Laut Sriwijaya yang kuat berkembang pesat, membawa pengaruh Hindu dan Buddha. Dinasti Sailendra Buddha yang bertani dan dinasti Mataram Hindu, kemudian berkembang pesat di pedalaman Jawa. Kerajaan non-Muslim penting terakhir, adalah Kerajaan Hindu Majapahit, berkembang sejak akhir abad ke-13, dan pengaruhnya meluas ke sebagian besar wilayah Indonesia. Bukti paling awal mengenai populasi Islam di Indonesia berasal dari abad ke-13 di Sumatera bagian utara. Daerah lain di Indonesia secara bertahap mengadopsi Islam, yang menjadi agama dominan di Jawa dan Sumatera pada akhir abad ke-16. Islam sebagian besar melapisi, dan bercampur dengan pengaruh budaya dan agama yang ada. Orang-orang Eropa seperti Portugis, tiba di Indonesia pada abad ke-16, dengan tujuan memonopoli sumber-sumber pala, cengkeh, dan lada kemukus yang berharga di Maluku. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan perusahaan Hindia Timur Belanda atau Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, dan menjadi kekuatan dominan di Eropa pada tahun 1610. Setelah bangkrut, VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800, dan pemerintah Belanda mendirikan Hindia Belanda di bawah pemerintahan Hindia Timur Belanda. Kendali pemerintah. Pada awal abad ke-20, dominasi Belanda meluas hingga ke wilayah yang sekarang. Invasi dan pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai tahun 1945 selama Perang Dunia II, mengakhiri kekuasaan Belanda dan mendorong gerakan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tertindas. 2 hari setelah Jepang menyerah, pada Agustus tahun 1945, pemimpin nasionalis Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan dan menjadi presiden. Belanda mencoba untuk menegakkan kembali kekuasaannya, namun perjuangan bersenjata dan diplomatik yang sengit berakhir pada bulan Desember tahun 1949, ketika menghadapi tekanan internasional, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Upaya kudeta pada tahun 1965, menyebabkan pembersihan anti-komunis dengan kekerasan, yang dipimpin oleh tentara dan menewaskan lebih dari 500.000 orang. Jenderal Soeharto secara politik mengungguli Presiden Soekarno, dan menjadi presiden pada bulan Maret tahun 1968. Pemerintahan Orde Barunya mendapat dukungan dari negara-negara Barat, yang investasinya di Indonesia merupakan faktor utama, dalam pertumbuhan ekonomi yang substansial selama 3 dekade berikutnya. Namun pada akhir tahun 1990-an, Indonesia adalah negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan Asia Timur, yang memicu protes rakyat, dan pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Era reformasi setelah pengunduran diri Soeharto, telah memperkuat proses demokrasi, termasuk program otonomi daerah, pemisahan diri Timur Timur, dan pemilihan presiden langsung pertama, pada tahun 2004. Ketidakstabilan politik, kerusuhan sosial, korupsi,
bencana alam, dan terorisme masih menjadi masalah pada tahun 2000-an, namun perekonomian telah menunjukkan kinerja yang baik sejak tahun 2007. Meskipun hubungan antara berbagai kelompok agama dan etnis sebagian besar berjalan harmonis, ketidakpuasan sektarian dan kekerasan yang akut masih menjadi masalah di beberapa daerah. Saat ini, Indonesia adalah negara yang beragam dan multikultural, dengan populasi lebih dari 270 juta orang. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya, kekayaan warisan budayanya, dan kontribusinya yang signifikan terhadap seni, musik, dan masakan global. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Inilah Indonesia dengan keberagaman budaya yang dikenal dunia. Hal unik tentang Indonesia yang terkenal di dunia adalah adanya dukun hujan atau pawang hujan. Secara harfiah, pawang hujan adalah seorang yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menghentikan atau menunda turunnya hujan. Penggunaan jasa pawang hujan ini berasal dari kepercayaan budaya Jawa. Pawang hujan akan mengendalikan alam melalui doa-doa atau bantuan dari nenek moyang mereka. Hal ini juga sering dikaitkan dengan dunia spiritual. Dalam melakukan aksinya untuk mengendalikan cuaca, pawang hujan akan membaca mantra dan menggunakan benda-benda khusus, misalnya seperti minyak dan kelopak bunga, sebagai persembahan kepada para dewa atau nenek moyang. Ada juga rokok yang dihisap melalui pipa lengkung tradisional yang disebut cengklong. Selain pawang hujan, perdukunan juga sangat terkenal di negara ini. Sebagian besar suku di wilayah yang ada Indonesia memang dikenal kental dengan adat istiadatnya. Budaya perdukunan menjadi salah satu hal unik dan menarik yang ada di Indonesia. Dukun adalah seseorang yang dipercaya masyarakat memiliki kekuatan gaib. Biasanya ciri khas seorang dukun memakai pakaian berwarna gelap atau batik, dengan sorban yang melingkar di kepalanya. Praktik dukun dipercaya berasal dari kepercayaan kejawen di Pulau Jawa. Praktik perdukunan di Indonesia merupakan keyakinan animisme, atau pemujaan roh atau leluhur. Biasanya, orang Indonesia yang menggunakan jasa dukun untuk mengobati penyakit, selain tindakan medis, hingga untuk mengguna-guna seseorang. Dalam melakukan aksinya, seorang dukun biasanya akan menggunakan media roh, atau ilmu hitam. Hal menarik berikutnya dari Indonesia, adalah Candi Buddha terbesar di dunia. Siapa yang tidak mengenal Candi Borobudur? Borobudur merupakan salah satu tujuan wisata sejarah yang sangat terkenal di dunia, khususnya bagi umat Buddha. Candi Borobudur berlokasi di Jawa Tengah, menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sejak tahun 1991, Borobudur juga masuk menjadi salah satu keajaiban dunia dari Indonesia. Candi Borobudur diyakini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, sekitar abad ke-9 Masehi. Candi Borobudur memiliki 1460 panel relief di dindingnya, yang termasuk koleksi relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia.